Ini juga saya ingin mengangkat topik ini karena saya merasa topik ini adalah topik yang sangat relevan bagi banyak proyek lain khususnya di FKKMK UGM. Tapi beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga adalah mungkin semacam disclaimer terlebih dahulu bahwa hal yang akan saya bagikan hari ini merupakan pengalaman saya sebagai PM di proyek-proyek yang ada di PKT, dan saya tidak merepresentasikan lembaga yang akan saya sebutkan pada sharing hari ini. Saya nanti akan banyak berbicara tentang informasi yang saya dapatkan dari BRIN atau Kemendagri. Dan juga seperti yang Ibu dan Bapak ketahui bahwa beberapa waktu terakhir ini regulasi dan kebijakan yang berlaku tentang FRP dan clearance etik ini sangat dinamis sifatnya. Sehingga mohon untuk selalu mencari informasi yang terkini. Informasi yang akan saya bagikan ini adalah per hari ini, atau lebih tepatnya per kemarin ya, per kemarin ketika saya menyiapkan PPT-nya tanggal 26. Kemarin tanggal berapa? Tanggal 27 ya. Tanggal 27. Dan mungkin akan ada banyak perkembangan ke depannya. Nah, ini semacam latar belakang dulu kenapa saya ingin mengangkat topik ini, karena kami di PKT punya satu proyek terkait dengan surveillance COVID-19 itu dilakukan di beberapa provinsi, 4 provinsi lebih tepatnya. Dan kami sesuai masukan dari mitra-mitra kami juga bahwa penelitian atau kegiatan yang sifatnya terjun langsung ke masyarakat dan melibatkan pengambilan data, pengambilan spesimen, dan lain-lain itu sebetulnya membutuhkan suatu acknowledgement atau pengetahuan dari Kemendagri, lebih tepatnya melalui surat keterangan penelitian. Ketika kami waktu itu mengajukan surat keterangan penelitian pada bulan Februari 2022, waktu itu kami ditolak karena dengan alasannya dana ini berasal dari institusi asing, sehingga membutuhkan izin penelitian dari BRIN. Saya jujur waktu itu cukup kaget karena yang saya ketahui izin penelitian itu adalah itu bahasa Inggrisnya adalah Foreign Research Permit kalau di BRIN. Jadi SIP dan FRP setahu saya adalah dua hal yang sama, dan saya kaget loh. Kenapa ya kegiatan kami ini dikatakan memerlukan surat izin penelitian atau Foreign Research Permit padahal semua penelitinya adalah warga negara Indonesia. Nah, ternyata disampaikan bahwa saat itu, ini Februari 2022 disampaikan bahwa karena dana berasal dari institusi asing. Kemudian saya diberitahu bahwa dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019, pasal 75 dan 76. Ini saya sedikit sampaikan bahwa ternyata di undang-undang tersebut, segala bentuk penelitian, pengembangan, pengkajian, itu di Indonesia itu dapat dilaksanakan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan atau teknologi asing dan atau orang asing. Dan yang di pasal 2 ini perlu mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Kemudian pasal 3 ada sedikit membahas tentang clearance etik juga. Nah, kalau ini tadi adalah pelaksananya adalah lembaga asing atau orang asing, di pasal 76 yang dibahas adalah ya tadi kalau yang peneliti asing atau lembaga asing ini syarat-syaratnya. Kemudian di pasal 76 ada tambahan orang Indonesia yang melakukan penelitian dan lain-lain ini berdasarkan dana dari sumber pembiayaan asing itu perlu mematuhi yang tertera di pasal 76 ini. Ya itu kira-kira latar belakangnya kenapa SKP kami ditolak, karena pihak Kemendagri menyatakan bahwa perlu ada izin dari pemerintah pusat yang saat ini di Indonesia itu dipegang oleh BRIN. Dulu kalau sebelum ada dibentuknya BRIN ini, Bapak Ibu tahu kita mengurus FRP itu ke Kemendikbudristek. Sekarang di tangan BRIN. Nah, ini kabar yang tidak baik mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sedang merencanakan kolaborasi dengan mendatangkan peneliti asing atau dengan dana asing, karena kondisi saat ini, kalau ini saya ngeceknya tanggal 26 April,
BRIN ini masih dalam masa moratorium penerbitan FRP. Ini adalah official notice yang ditampilkan di halaman untuk mengurus FRP, frp.brin.go.id. Ini official notice ini tuh sudah ada dari pertengahan 2021 yang saya aware dari pertengahan 2021, dan ini selalu diperbarui terus. Ini per Maret dikatakan ada tambahan kalimat yang di baris ketiga ini, bahwa disampaikan untuk mendapatkan research permit, salah. Yang baris kedua, mereka bilang kalau ethical clearance itu sekarang menjadi menjadi satu dengan pengajuan FRP, dan mereka sudah menerbitkan satu sistem baru di halaman clearanceethic.brin.go.id. Nah, ini baru launch di bulan Maret. Jadi ini bisa Bapak dan Ibu bisa take note untuk untuk alamat website yang baru ini beserta halaman yang baru untuk FRP, karena tadinya kan FRP ini ada di domainnya Kemendikbud, sekarang sudah di domainnya brin.go.id. Tapi sayangnya sampai saat ini masih di masa moratorium. Nah, di website clearance ethic yang tadi disampaikan di FRP itu kira-kira tampilannya seperti ini, dan ini sudah berfungsi, namun sayangnya baru untuk topik-topik kegiatan tertentu saja. Jadi kalau tadi di bagian login itu nanti akan dibawa ke halaman ini, kemudian kalau belum punya akun bisa daftar seperti itu masih cukup mudah prosesnya, seperti pendaftaran biasa saja. Nah, nanti ketika masuk, sayangnya saat ini Komisi Etik BRIN itu baru bisa mengakomodasi kegiatan-kegiatan atau penelitian dengan topik hewan coba dan sosial. Ini adalah syarat-syarat yang dibutuhkan, itu bisa dicek langsung di website tadi, Clearance Ethic BRIN. Ini semua formulir ini semua ada template-nya. Jadi bisa diunduh template-nya yang dibutuhkan. Ini kalau penelitian Bapak Ibu di hewan coba ya atau sosial. Ini juga yang di sosial syarat-syaratnya seperti ini. Bisa diunduh semua persyaratannya. Ini saya contohkan ya, salah satu formulir yang perlu diisi untuk hewan coba adalah seperti ini. Ini salah satu saja dari semua yang banyak tadi. Dan kalau ingin mengajukan, kalau kebetulan topiknya adalah hewan coba atau sosial, itu bisa dilakukan, bisa dilakukan di tombol pengusul ini. Jadi pengusul nanti bisa membuat usulan baru, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini untuk mengedit yang ingin disampaikan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dimasukkan di awal. Ini seperti yang saya sampaikan, saat ini sayangnya baru bisa untuk sosial dan hewan coba. Jadi saya bisa sedikit simpulkan, BRIN memang belum mengeluarkan FRP saat ini, Foreign Research Permit, yang tadi dibutuhkan bila ada peneliti asing yang datang atau terlibat dan ada dana asing, tapi mereka sudah bisa menerbitkan ethical clearance, namun hanya baru sosial dan hewan coba. Dan mereka melalui tadi notisnya, mereka bilang bahwa clearance etik ini nanti merupakan bagian dari FRP yang perlu diurus lanjutannya. Ini juga kelengkapan berkas yang bisa diakses langsung. Jadi seperti yang saya sampaikan, sayangnya FRP memang belum bisa diterbitkan untuk saat ini per April 2022. Dulu apabila FRP itu sudah bisa diurus, peneliti asing yang akan datang ke Indonesia itu perlu melakukan cukup banyak hal ya. Dan ini saya copy saja dari bahan yang ada di presentasi BRIN. Ini kira-kira mulai dari aplikannya perlu menyerahkan berbagai dokumen, kemudian ada yang kebagian ke embassy, ada yang ke BRIN, kemudian kalau yang ke
imigrasi itu tentang visa. Nah, saat ini juga setahu saya Indonesia belum bisa mengeluarkan visa nomor 315 ini. Visa C315 ini adalah visa untuk peneliti asing. Ini juga saat ini masih belum bisa per 26 April kemarin setidaknya. Kemudian ini adalah proses yang internal di BRIN. Kemudian ini juga ada meeting-meeting sehingga mereka bisa memberikan FRP dan visanya seperti itu. Namun sayangnya semua prosedur yang saya sampaikan ini saat ini masih belum bisa dilakukan. Setelah seandainya ini zaman dulu sebelum diambil alih oleh BRIN, ketika peneliti asing datang di Indonesia, prosedurnya kira-kira seperti ini. Ini cukup panjang, ada proses yang perlu ke BRIN, ada yang perlu ke Polri, ada yang perlu ke imigrasi, ada yang perlu ke Kemendagri, ada yang ke kalau ini ya, ini apa ya, imigrasi. Kemudian kalau ada terkait dengan penggunaan sumber daya genetik hewan atau tumbuhan, misalnya itu bisa ke kementerian terkait. Nah, ini cukup panjang juga. Dan lagi-lagi ini juga saat ini belum bisa difasilitasi. Nah, tapi ada beberapa hal yang baru, ini informasi yang kami rasa baru, kami dapatkan ini di bulan April 2022. Jadi, pertama, penelitian yang mendatangkan peneliti dari luar Indonesia itu membutuhkan FRP. Nah, tapi di nomor 2, itu kan sudah pasti, itu sudah dari dulu seperti itu, tidak ada yang berubah dengan perpindahan ke BRIN. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu mungkin beberapa bulan terakhir melakukan penelitian, di mana penelitiannya itu adalah semuanya WNI, pasti kemarin juga sempat merasakan bahwa tidak bisa mengurus surat keterangan penelitian dari Kemendagri, karena Kemendagri bilang harus ada izin dari BRIN. BRIN bilang harus ada FRP dari BRIN. Nah, itu juga yang kami hadapi di proyek Zero Survey kemarin. Dari bulan Februari hingga April itu BRIN bilang kalau proyek Anda ini memerlukan FRP dari kami. Nah, tapi ternyata setelah berproses sedemikian rupa, pada bulan April ini kami akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti Indonesia, namun menggunakan dana dari institusi luar, itu tidak membutuhkan FRP. Yang dibutuhkan apa? Sekarang jadinya adalah clearance etik dari BRIN. Nah, ini yang saya katakan tadi, penelitian yang ke masyarakat, terutama itu kalau yang saya baca di peraturannya yang perlu dikaji oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional, itu membutuhkan SKP Kemendagri. Dan dalam hal ini mereka tuh semacam terikat oleh undang-undang bahwa untuk mengeluarkan SKP kepada penelitian yang ada keterlibatan dana asing ataupun peneliti asing, itu mereka harus punya sesuatu dari BRIN yang semacam clearance, memberikan clearance terhadap proyek tersebut. Jadi peran BRIN di penelitian yang menggunakan dana asing, apalagi yang ada peneliti asing, itu menjadi sangat penting di masa sekarang. Ketika dulu kami meeting dengan BRIN pada tanggal 4 Maret 2021, ini 2022 maksudnya, 2022, mereka menyampaikan bahwa memang masih dalam tahap moratorium, semuanya masih dikembangkan, baik dari sistem IT maupun bisnis prosesnya. Namun waktu itu disampaikannya moratorium ini mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan, kata mereka seperti itu. Dan ya harapannya dengan timeline, kalau mereka bisa menyelesaikan sesuai dengan rencana, semoga berarti kan di bulan Mei mestinya ya sudah bisa kembali diajukan FRP. Nah, kita berharap agar proses di BRIN juga cepat selesai. Dan ini juga proses yang baru di nomor 5, bahwa sekarang selain FRP yang dulu biasa kita urus ke Kemendikbud, kali ini ada satu hal baru, yaitu adalah clearance etik BRIN. Ini merupakan hal yang menjadi penting juga dalam penerbitan FRP. Kemudian, nah, tadi kan semuanya berbau penelitian ya. Surat keterangan penelitian, kemudian clearance etik. Nah, sebetulnya
ini saya dapatkan juga dari pihak BRIN, sebetulnya apa yang oleh BRIN itu dikategorisasikan sebagai penelitian. Kalau misalnya kegiatan surveillance masyarakat, bagaimana dengan uh, yang tidak ada penelitiannya, maksudnya tidak mengolah menjadi suatu informasi baru gitu, tidak mensintesis ilmu, tidak mensintesis informasi, tapi hanya betul-betul melakukan survei kesehatan masyarakat. Itu apakah termasuk penelitian menurut BRIN? Nah, ternyata iya. Jadi semua kegiatan yang mereka itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019. Ini adalah definisi penelitian. Jadi semua yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data berkaitan dengan dan lalala ini semuanya adalah termasuk penelitian dan jadinya memerlukan izin dari pemerintah kalau itu melibatkan dana asing atau peneliti asing. Jadi seperti ini kayak informasi dari mereka ya, kegiatan-kegiatan surveillance COVID seperti itu ya sebetulnya masuk, meskipun itu adalah hal yang rutin dilakukan misalnya. Kemudian yang disebut pihak asing, kalau menurut BRIN adalah baik itu lembaganya maupun orang Indonesia yang dananya bersumber dari pembiayaan asing. Jadi kedua kategori ini jadinya membutuhkan suatu izin dari BRIN. Tadi kalau orang Indonesia full yang melakukan hanya dananya saja yang asing, itu hanya perlu ethical clearance. Tapi kalau yang atas, kalau yang ada orang asing dan misalnya berencana untuk datang ke Indonesia, itu butuhnya jadi dua. Butuhnya jadi clearance etik dan FRP, Foreign Research Permit. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa BRIN telah membuat website baru, sistem baru untuk mengajukan clearance etik, namun baru topik hewan coba dan sosial yang bisa diajukan clearance etiknya. Nah, tapi ini saya juga ingin memberikan suatu kabar yang bagus juga, bahwa kegiatan kami yang itu dilakukan full oleh warga negara Indonesia, namun menggunakan dana asing, ini sudah bisa mendapatkan support dari BRIN. Nah, padahal kan topik kami kesehatan, nah gimana caranya kami bisa dapat, padahal kan di clearance etiknya tidak ada pilihan kesehatan, kan cuma ada hewan coba dan sosial. Nah, jadi kami bisa mendapatkan surat seperti ini baru tanggal 25 kemarin. Kurang lebih surat ini adalah surat yang bisa kami gunakan untuk mengurus surat keterangan penelitian pada Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri. Nah, ini isinya kurang lebih menyatakan tidak keberatan dengan clearance etik yang dikeluarkan oleh FKKMK UGM. Ini kan ya bahasa-bahasa rekomendasi pemerintahan kan seperti ini ya, bukan memberikan clearance tapi lebih ke tidak keberatan dengan X gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kami bisa mendapatkan surat ini padahal pengajuan etik di topik kesehatan BRIN itu belum bisa dilakukan? Nah, caranya tuh seperti ini kemarin. Kami menulis surat pengajuan clearance etik kepada PLT Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah BRIN. Kemudian kami melampirkan ethical clearance dari UGM beserta protokol kegiatannya. Nah, ini dalam waktu yang cukup singkat juga sebetulnya surat keterangan seperti tadi yang saya tampilkan di slide sebelumnya akan dikirimkan secara pribadi ke pemohon. Ini menurut saya akan bermanfaat sekali untuk Bapak dan Ibu yang melakukan kegiatan penelitinya Indonesia, dananya asing, topiknya selain hewan coba dan sosial, karena baru hewan coba dan sosial kan yang bisa difasilitasi oleh BRIN. Jadi kita dengan melakukan hal ini kita bisa mendapatkan semacam clearance dari BRIN, dan ini yang menjadi penting untuk digunakan ke Kemendagri dalam hal ini mengurus SKP, kemudian pergi ke Kesbangpol daerah. Kan selama ini saya yakin juga Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan di daerah pasti berkoordinasi dengan baik itu Kesbangpol maupun misalnya Dinkes setempat seperti itu. Nah, ini sangat bermanfaat untuk surat tadi yang sebelum ini bermanfaat untuk pergi ke Kesbangpol tersebut. Nah, ini saya sedikit mengintisarikan. Jadi
beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya, mungkin juga rekan-rekan saling bertanya satu sama lain, apakah saat ini BRIN sudah bisa menerbitkan FRP? Nah, jawabannya belum. Per 26 April belum bisa. Kapan akan dibuka? Informasi yang saya dapatkan dulu tanggal 4 Maret, itu sekitar 1-2 bulan lagi. Harapannya ya tidak terlalu lama lagi, semoga. Nah, kemudian apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti Indonesia dengan dana asing itu membutuhkan FRP BRIN? Berdasarkan informasi terbaru, jawabannya tidak. Tapi kalau sebetulnya berdasarkan info dari mereka bulan-bulan Februari, Maret, sebetulnya iya, mereka bilang iya, dan kita proyek kami itu juga sedikit tertunda karena hal itu, tapi informasi per April ini disampaikan tidak butuh kalau penelitinya Indonesia dengan dana asing. Tapi ada tambahannya, sekarang yang dibutuhkan adalah clearance etik dari BRIN yang tadi caranya saya sampaikan dengan menulis surat saja. Kemudian, apakah saat ini penelitian yang mendatangkan peneliti asing ke Indonesia membutuhkan FRP? Iya, jelas. Dan sayangnya masih dalam masa moratorium. Kemudian ini juga tadi saya sudah bahas sedikit, kalau kegiatannya survei situasi atau survei kesehatan masyarakat dengan melibatkan peneliti asing ini bagaimana? Ini kan bukan penelitian gitu misalnya. Tapi tetap kalau ini adalah kacamata BRIN yang saya gunakan, mereka menyampaikannya seperti ini waktu itu. Berdasarkan undang-undang, kegiatan-kegiatan pengumpulan data seperti itu tuh termasuk ke dalam penelitian dan jadinya membutuhkan izin dari pemerintah pusat, dalam hal ini BRIN. Kemudian ini pertanyaan yang juga cukup sering saya dapatkan dari rekan-rekan peneliti ke saya. Tim kami ini beranggotakan peneliti asing, tapi yang bersangkutan itu tidak akan datang ke Indonesia, jadi hanya sebagai co-investigator di tim ini. Nah, apakah kami tetap membutuhkan FRP dalam hal ini? Nah, ini sebetulnya kami belum mendapatkan jawaban yang cukup clear dari BRIN apakah membutuhkan FRP atau tidak. Tapi yang jelas, karena kegiatan tersebut kemungkinan besar kan kalau ada peneliti asing melibatkan dana dari luar negeri juga ya. Nah, saya asumsinya seperti itu. Nah, karena alasan itu, karena dana penelitiannya dari luar negeri, itu membutuhkan clearance etik. Yang pertama itu sudah pasti. Sudah pasti membutuhkan clearance etik dari BRIN, tapi yang masih belum clear bagi saya pribadi, saya sudah coba konfirmasi beberapa kali, tapi saya masih belum bisa berikan informasi yang definitif apakah membutuhkan FRP atau tidak kalau orang asingnya tidak datang ke Indonesia. BRIN juga sempat bilang, oh kami juga sedang merancang kebijakan untuk remote research katanya. Mungkin saya membayangkan, oh akan beda nih antara FRP dengan remote research ini kan. Kemungkinan nanti akan ada beda antara yang betul-betul datang ke Indonesia sama yang dia tetap di negaranya dan menjadi partner penelitian misalnya. Nah, ini juga sudah saya sampaikan, penelitian dengan dana asing, orang Indonesia perlu ethical clearance dari BRIN. Apakah benar? Ya, benar. Kemudian, nah apakah sekarang pemberian izin penelitian itu semuanya di tangan BRIN dan tidak perlu ke Kesbangpol lagi seperti dulu-dulu? Nah, ini jawabannya tidak. Saat ini Kemendagri itu masih aktif mengeluarkan surat keterangan penelitian namanya. Beberapa kantor Kesbangpol daerah di Indonesia bahkan mewajibkan adanya rekomendasi dari Kemendagri Jakarta untuk bisa dapat izin di daerah. Contohnya yang saya alami kemarin di Jawa Timur dan Banten. Jadi seandainya Bapak Ibu ada kegiatan di Provinsi Jawa Timur dan di Banten, dan proyeknya itu multi provinsi, ketika Kulon Nuwun ke provinsi, ke Kesbangpol Jawa Timur, ternyata diminta juga rekomendasi dari Kesbangpol Kemendagri Jakarta. Nah, karena itu jadinya SKP Kemendagri yang Jakarta jadi penting juga untuk bisa didapatkan. Meskipun saya juga melihat ada perbedaan sih, ada provinsi lain yang tidak mewajibkan adanya rekomendasi Kesbangpol Kemendagri Jakarta ini untuk bisa mendapatkan izin dari daerah. Nah, ini saya sedikit share juga bahwa Kemendagri punya sistem ini, sistem informasi online, layanan administrasi, ini bisa banyak hal yang diurus, tapi saya sendiri baru pernah mengurus surat keterangan penelitian. Ini kalau saya baca-baca sih sebetulnya kenapa sih Kemendagri kok mengurusi masalah penelitian gitu kan, kok sepertinya tidak terlalu sama ya background-nya antara dalam negeri dengan penelitian. Nah ternyata ini ada
Permendagri ternyata yang mereka concernkan itu adalah ini adalah sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian penelitian seandainya gitu ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian tersebut. Nah, jadi memang SKP ini arahnya lebih ke sana. Jadi direktorat yang mengurusi ini pun juga Direktorat Kewaspadaan Nasional. Jadi saya melihat ada concern Kemendagri untuk apa ya, mungkin semacam melindungi warga negara Indonesia gitu kan, takutnya dari penelitian yang tidak baik gitu, dari penelitian yang akan menimbulkan dampak negatif seperti itu. Dan penelitian yang mereka atur itu lingkupnya yang lingkup nasional, lingkup provinsi, dan lingkup kabupaten kota. Ada sih beberapa penelitian yang tidak perlu mendapatkan SKP Kemendagri. Yang ini nih yang di pasal 5 ayat 2. Yang pertama adalah penelitian yang dalam rangka tugas akhir seperti di sekolah atau di universitas, dan juga penelitian yang dilakukan instansi pemerintah berdasarkan APBN atau APBD. Nah, ini hal-hal tersebut tidak butuh SKP Kemendagri, tapi sebetulnya secara regulasi penelitian-penelitian yang tadi saya sampaikan yang lingkup nasional, lingkup provinsi, dari kabupaten kota itu sebetulnya membutuhkan surat keterangan penelitian tergantung levelnya. Nah, ini kalau dia di tingkat nasional 2 provinsi atau lebih itu dibutuhkannya sebentar. Ini dia. Untuk lingkup nasional yang dibutuhkan adalah ini, yang dari kementerian. Nah, kalau untuk level provinsi yang dibutuhkan yang via gubernur. Kalau yang di kabupaten kota yang lewat bupati atau wali kota seperti itu. Nama suratnya tetap sama, SKP, surat keterangan penelitian, tapi level atau pejabat yang menerbitkannya beda-beda seperti itu. Tergantung level penelitiannya di level apa. Nah, ini sudah sampai di penghujung presentasi saya, sharing saya. Sumber informasinya antara lain dari Bapak Sri Wahyono. Beliau adalah analis kebijakan ahli media dan koordinator perizinan penelitian di BRIN. Kemudian Ibu Tri Sundari, beliau adalah PLT Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah BRIN. Dari Bapak Ferry juga, staf Kewaspadaan Nasional di Kemendagri, dan juga beberapa informasi yang bisa saya temukan dari website BRIN dan Kemendagri. Nah, terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Ini sekali lagi hanya sharing saja sebetulnya, bukan, saya tidak merepresentasikan gitu kan. Dan mungkin juga saya masih ada sedikit kesalahan atau apapun itu, dan saya selalu menyarankan kepada Bapak Ibu untuk selalu mencari tahu regulasi yang terbaru karena cukup dinamis juga perkembangannya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Habibie berarti ya. Ya, terima kasih Mas Arka atas penjelasan atau sharing pengalaman yang diberikan terkait izin BRIN dan juga clearance etik, izin clearance etik dan juga foreign research permit yang dikeluarkan oleh BRIN. Mungkin untuk selanjutnya ada diskusi dari Bapak Ibu yang ingin sharing juga pengalamannya atau membagikan apa ya, barangkali ada informasi yang lebih update untuk kita ketahui bersama. Kami persilakan. Halo Mas Arca. Iya, halo. Siang. Sebentar, di saya tidak terlihat yang berbicara. Mohon maaf. Oh, ini Mbak Sandi ya? Atau? Ya, Mbak ya. Oh ya, Sandi. iya nggak kelihatan. Oke, ya Mbak. Jadi mau apa namanya sharing sama konfirmasi aja sih Mas. Jadi beberapa waktu lalu tuh saya sempat tanya ke Pak Pras Ditlit UGM terkait FRP ini. Lalu beliau memberikan nomor Pak Sri Wahyono. Saya bertanya ke beliau terkait kondisi kami ya Pak. Kalau protokol ada tercantum nama peneliti asing, namun mereka tidak ikut melaksanakan penelitian di lapangan dan dananya asing, itu apakah membutuhkan FRP atau tidak? Beliau menjawabnya membutuhkan. Namun saya lihat dari paparan Mas Arca yang terbaru ini masih
belum jelas lagi ya Mas, apakah butuh atau tidak gitu ya. Sebetulnya ini off the record, maksud saya tidak jelas itu karena saya tidak dibalas sih. Oh. Beberapa pertanyaan saya udah nanya beberapa kali, tapi apa ya, semacam yang dijawab yang kiri kanannya seperti itu. Jadi iya tidaknya saya belum mendapatkan konfirmasi. Nah ini malah berarti bagus informasi dari Mbak Sandi. Kalau boleh tahu waktu itu tanggal berapa ya Mbak? Soalnya tanggal jadi penting sekali nih sekarang, informasi tanggal berapa. Sebentar saya cek. 14 April 14 April ya. 2022. Iya. Oke, nah berarti ya ada kemungkinan berarti kalau nama peneliti asing tercantum berarti orang tersebut dianggap sebagai co-investigator dan jadinya ada keterlibatan peneliti asing. Berarti saat ini BRIN mengkategorikan itu sama dengan keterlibatan di lapangan mungkin ya, atau mungkin sama dengan keterlibatan yang membutuhkan FRP kalau begitu. Tapi karena masih moratorium berarti belum bisa mengurus Belum juga kan bisa ya. sayangnya, iya. Berarti karena dana asing juga yang bisa kita urus ini ya surat keterangan tidak keberatan dengan ECUGN itu ya. Betul ya. Oh. Itu menurut saya perlu segera juga, jadi nanti ketika moratoriumnya dicabut misalnya, jadi tim peneliti bisa langsung mengurus FRP, kan sudah punya clearance etik kan. Saya membayangkannya nanti di sistem FRP yang sepertinya juga masih dikembangkan, sistem IT-nya itu nanti pasti akan ditanya nih clearance etik BRIN ini. Oh, iya. Clearance tanda kutip ya, jadi surat tidak keberatan itu juga mungkin dianggapnya clearance. Iya. Ya, terima kasih ya Mas Arca. Ya, terima kasih Mbak Sandi informasinya. Jadi masukan juga bagi kita semua. Iya, terima kasih Mbak Sandi atas sharing pengalamannya yang cukup baru-baru ini saja ya berarti ya. Kemudian ini ada pertanyaan di kolom chat Mas Arka dari Mbak Naufal Farah. Apakah Mbak Naufal Farah ingin menanyakan sendiri saja atau saya bacakan? Monggo dibacakan aja. Oh iya, pertanyaan dari Mbak Naufal, mohon izin bertanya. Kalau untuk izin dengan BRIN untuk bidang kedokteran memang belum ada informasi clearance etiknya kah? Kalau belum ada, berarti belum boleh ada peneliti asing yang meneliti di bidang kedokteran. Apakah seperti itu? Mas Arka, monggo. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Kondisinya bahkan kalau yang saya tangkap selama ini agak lebih ekstrim dari itu sih. Sekarang berarti belum ada peneliti asing yang boleh meneliti bidang apapun jatuhnya sekarang, karena masih moratorium kan. Terkait dengan clearance etik, mereka memang belum bisa melakukan kaji etik untuk topik kesehatan atau kedokteran, tapi yang tadi saya share juga mereka sudah bisa menerbitkan surat keterangan. Jadi mereka bisa bilang, oh kami tidak keberatan dengan clearance etik yang dikeluarkan oleh komisi etik mana gitu. Jadi mereka sudah bisa melakukan itu. Namun memang belum bisa secara mandiri melakukan kaji etik untuk proposal penelitian di bidang kesehatan. Jadi kalau pertanyaan yang pertama, informasi clearance-nya seperti itu. Kalau pertanyaan yang kedua, menurut saya bahkan lebih ekstrim dari yang Mbak tulis di chat sih. Betul-betul sekarang peneliti asing ya tidak boleh meneliti di Indonesia, tanda kutip, karena belum bisa dapat izin, belum bisa dapat visa, seperti itu. Kalau peneliti utamanya Indonesia, WNA sebagai pendukung, nah ini tadi barusan kita ada informasi terbaru dari Mbak Sandi di proyek beliau kan ada keterlibatan peneliti asing yang namanya masuk di proposal, masuk di protokol seperti itu. Dan dananya dari asing juga. Nah ini tadi informasinya Mbak Sandi dari Pak Sri Wahyono, beliau itu koordinator perizinan asing di BRIN, ternyata yang seperti itu membutuhkan FRP BRIN juga katanya. Yang bisa saya sampaikan sejauh ini berarti itu informasi terbaru tadi dari Mbak Sandi. Kalau yang tanda kutip bisa lolos itu
sebetulnya yang seperti proyek yang saya sampaikan tadi di awal, proyek yang semuanya warga negara Indonesia, hanya dananya saja yang dari asing. Nah, itu sudah bisa diurus karena cukup dengan ethical clearance saja, tidak butuh FRP. Kalau yang Mbak tuliskan di chat pertanyaannya, WNA sebagai pendukung, saya asumsikan pendukung maksudnya adalah partner investigator gitu ya. Itu ternyata saat ini BRIN bilangnya masih membutuhkan FRP. Ini saya lihat ada pertanyaan juga dari Mbak Sasi ya. Kalau pengurusan ethical clearance dari BRIN dalam arti betul melakukan kaji etik untuk bidang hewan coba dan sosial, saya belum ada pengalaman Mbak Sasi. Tapi kalau untuk semacam mengajukan agar BRIN itu bisa menyetujui clearance etik UGM, itu saya sudah pernah. Dan caranya seperti yang tadi saya sampaikan, hanya dengan menulis surat kepada PLT direkturnya, kemudian menyertakan ethical clearance dari UGM beserta protokol yang telah dikaji oleh ethical committee di UGM. Nah, itu prosesnya sepertinya kemarin hanya, saya kurang ingat, mungkin 2-3 hari ya, 2-3 hari seperti itu. Bisa di-share nanti ya alamat email tujuannya ya, mungkin Oh, bisa. mungkin itu pertama yang bisa dicoba ya. Kalau kita kan rata-rata pasti sudah punya ethical clearance kan. Jadi mungkin bisa minta dukungan ya, persetujuan dari BRIN untuk ethical clearance yang sudah dikeluarkan UGM gitu misalnya. Ini saya tuliskan di kolom komentar dulu ya. Kolom komentar kayak YouTube. Jadi paling nggak kan sementara menunggu moratorium ya, paling nggak kita istilahnya ya, sudah diketahui gitu ya. Iya betul, bisa ancang-ancang dulu untuk clearance etiknya, nanti kalau udah bisa langsung bergerak untuk FRP. Nah, ini kemarin saya menunjukkan, oh bentar, ada yang kurang lengkap. Saya koreksi sedikit. Ya. Jadi saya menunjukkan suratnya ke ini. Aduh, kalau enter ternyata kalau enter semua. Nah, suratnya ini saya kami tujukan ke PLT Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah. Ini isinya kurang lebih menyatakan, menyatakannya saya juga lupa. Ini ada yang minta share surat saktinya. Ini maksudnya surat dari BRIN-nya atau gimana? Dari BRIN-nya Mas Arka, mungkin dikasih contoh dari BRIN-nya ya. Oke, tadi sudah sempat saya tunjukkan, saya kasih lihat lagi ya. Nah, ini tadi, ini dia. Suratnya ini berbunyi ya tidak keberatan dengan clearance etik yang telah dikeluarkan oleh KPMK UGM seperti itu, dan menyatakan bahwa surat yang BRIN tulis ini bisa digunakan untuk ke Kemendagri seperti itu. Untuk membuat surat itu kami menunjukkan suratnya ke yang saya tuliskan di kolom komentar Direktur Tata Kelola Perizinan Riset, kemudian ke Sekretariat Komisi Etik. Nah, ini alamat emailnya ada 2. Yang pertama itu yang alamat email clearance etik, yang kedua itu adalah alamat email dari Ibu PLT Direkturnya. Nomor HP-nya saya kurang tahu, sepertinya ini nomor HP Komisi Etik deh. Ini soalnya saya dikasih langsung sepaket satu chat ini, jadi saya belum menghubungi nomor HP-nya. Ini sebentar. Tadi ada lagi pertanyaan ya dari Mbak Tuti. Jika sumber dana dari luar negeri tapi sudah masuk UGM karena sudah ada agreement, apakah itu harus ajukan clearance etik BRIN? Nah, saya kurang paham maksudnya masuk ke UGM ini apakah dalam bentuk agreement sih sebetulnya yang biasanya kita lakukan kan juga agreement ya dengan pemberi dengan institusi pemberi dana ya.
kalau sepanjangnya saya pahami, proyek-proyek di PKT juga seperti itu. Jadi sumber dana dari luar negeri, kemudian masuk ke UGM dalam payung hukumnya adalah sebuah agreement. Kemudian hal tersebut bila berupa penelitian yang tadi ada dua kan jadinya, antara WNI semua yang melakukan atau ada orang peneliti asingnya. Nah, kalau WNI semua yang dilakukan, jadinya butuh ethical clearance saja, tapi kalau ada keterlibatan orang asingnya, jadinya butuh clearance etik dan FRP. Seperti itu. Lebih seperti itu, Mbak Tuti. Mungkin, tapi kayaknya kita juga perlu mendengar juga ya dari Mbak Tuti, maksudnya sudah masuk ke UGM karena sudah ada agreement, mungkin seperti apa ya Mbak? Bisakah dielaborasi lagi? Ya, baik. Terima kasih Mas Arka. Jadi saya dari pusat perilaku dan prongkes, Mas. Jadi itu sebenarnya dulu pernah saya tanyakan ke Bu Yulis ya, waktu kita ada rapat terkait dengan RKAT waktu itu, dan ada terkait dengan MCK yang dimandatkan itu. Nah, itu tuh saya pernah tanya ketika memang pusat kajian mendapatkan dana-dana penelitian dari luar seperti itu. Nah, itu tapi memang itu kan dananya kemudian masuk di VA kita seperti itu. Nah, itu sebenarnya dikategorikan sebagai memang dana dari luar atau mungkin sudah menjadi dana UGM. Nah, itu dulu saya bertanya seperti itu karena di DIY sendiri itu kan sudah ada edaran gubernur yang memang menyatakan ketika itu dananya bersumber dari dana pemerintah itu kan tidak perlu kemudian menggunakan SKP ya, surat keterangan penelitian, dan itu bisa langsung ke yang akan dituju, maksudnya ke instansi yang akan dituju ketika kita melakukan penelitian. Nah, kemarin karena dulu saya dijelaskan sama Bu Yulis bahwa ketika dana-dana itu sudah masuk ke UGM, berarti itu sudah dianggap sebagai dana pemerintah seperti itu, sehingga saya selama ini mengacunya itu gitu loh. Maksudnya ketika kami juga ada penelitian dengan dana sumber luar negeri pun akhirnya saya pegang dari dulu penjelasan dari Bu Yulis. Nah, itu saya yang makanya saya tadi tanya ke Mas Arka. Tapi memang kalau ada peneliti asing yang terlibat memang benar apa yang tadi disampaikan, karena pernah dulu saya juga mengurus sampai ke Kemendagri, dan karena sekarang sudah pindah ke BRIN itu kan juga kemarin saya ikut yang Pak Sri Wahyono itu kan pendekatannya sudah lain ya, jadi bukan dari sisi keamanan tapi lebih ke kemarin sudah beda dengan yang dulu kan memang sampai benar-benar pengurusannya sangat ketat sekali ketika ada orang luar seperti itu. Itu yang sebenarnya saya masih agak bingung juga gitu loh untuk ketika memang itu dianggapnya, karena dulu saya masih ingat benar bahwa saya tanya tentang hal itu gitu. Itu aja Mas Arka. Iya, terima kasih Bu untuk sharingnya. Sebetulnya ketika kami meeting membahas hal ini dengan pihak BRIN, sebetulnya kami melewatkan hal itu sih. Kami tidak secara spesifik membahas apakah kalau dananya masuk ke UGM itu akan menjadi dana pemerintah atau apa. Karena kalau secara peraturan yang saya baca di Permendagri itu, yang dikecualikan dari SKP itu yang tadi APBN atau APBD. Nah, saya kurang tahu apakah kalau masuk ke UGM seperti itu akan dianggapnya dana apa sebetulnya dari kacamatanya Kemendagri ya. Tapi kalau dari kacamatanya BRIN, selama diskusi yang kami lakukan beberapa waktu lalu, memang untuk dana asing yang masuk ke kita itu jadinya membutuhkan perizinan dari BRIN. Saya kok menangkap kesannya dalam bentuk apapun ya, maksudnya apakah itu misalnya ke kantong dananya pusat studi atau bahkan kantong dananya mungkin saya membayangkan NGO atau apa gitu, atau yang lainnya, kok saya menangkap kesan bahwa yang penting dananya asing itu jadi menjadi concern-nya dari BRIN untuk memberikan clearance etik seperti itu. Tapi ya lagi-lagi dalam waktu beberapa bulan saja ini sudah banyak perubahan yang terjadi sih Ibu. Kalau yang pengalaman saya kan dari Februari ke April saja ada satu hal yang krusial yang berubah gitu kan. Tadinya kegiatan kami dibilang harus FRP, ternyata tidak. Nah, itu kan
ini juga masih terbuka kemungkinan sih sebetulnya apakah hal-hal itu jadi butuh izin BRIN atau tidak. Mungkin itu ya Ibu ya yang bisa kita diskusikan ya, rasanya perlu ada follow up lagi ke pihak yang pemangku kebijakannya seperti apa kalau dananya masuk ke UGM seperti itu. Tapi kalau yang saya tangkap pribadi sepertinya kok tetap ini ya, tetap menjadi concern-nya BRIN gitu ya. Ini tadi juga ada pertanyaan dari Mbak Naufal. Ini yang terkait kalau peneliti asingnya bukan peneliti utama atau first author, apakah tetap bisa diurus izinnya ke BRIN? Nah, ini sebetulnya kondisinya sama seperti yang tadi di-share oleh Mbak Sandi, di mana peneliti asing di proyek beliau itu bukan sebagai peneliti utama ya, Mbak Sandi ya, sebagai co-investigator, tapi pihak BRIN memberikan konfirmasi bahwa betul membutuhkan FRP BRIN seperti itu. Jadi ternyata tidak memandang apakah peneliti asing ini sebagai first author atau peneliti utama atau yang participating investigator seperti itu. Oh iya, Mas Arka ingin menambahkan pertanyaan. Kalau untuk peneliti asingnya adalah seseorang yang misalnya berpartisipasi dalam pengembangan alatnya, apakah itu termasuk juga, Mas? Iya, tentang itu sebetulnya saya belum pernah mendiskusikan langsung juga dengan BRIN. Berarti maksudnya alat yang digunakan untuk penelitian ya, bukan penelitian itu sendiri atau bagaimana ya? Kalau yang saya tangkap hanya tadi di bagian ketika peneliti asing itu berpartisipasi dalam kegiatan kan. Ternyata dapat info dari Mbak Sandi kalau berpartisipasi saja tanpa datang ke Indonesia ternyata butuh FRP seperti itu. Kemudian kalau tidak ada keterlibatan peneliti asing tidak butuh FRP. Jadi saya rasa titik beratnya sekarang adalah di keterlibatan peneliti asing tersebut pada proyek yang dijalankan, bukan pada alat yang digunakan dalam proyek tersebut apakah melibatkan peneliti asing atau tidak. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Terima kasih, Mas. Mungkin ada Ibu dan Bapak lain yang punya pengalaman dari proyek masing-masing, mungkin bisa sharing juga ya. Ini kan sebetulnya wadah diskusi juga, karena ini pasti saya yakin banyak nih yang terkendala proyeknya karena permasalahan perizinan yang baru ini. Pernah nggak Mas Arka dengar misalnya gini, ini penelitian belum dapat FRP gitu ya, terus sudah publikasi, kemudian di publikasinya kan jadi ada daftar nama peneliti asing yang terlibat kan, yang menulis di manuskrip itu meskipun dia tidak pernah datang ke Indonesia gitu, tapi terlibat dalam publikasinya, itu akan dipermasalahkan nggak ya? Saya sih belum pernah dengar contoh kasus yang spesifik yang Mbak Sasi, tapi kok saya ini sedikit sok tahu sih. Kok saya menduga sepertinya belum sampai ke sana ya pengawasan yang dilakukan ya. Maksudnya kok saya belum bisa melihat BRIN sebagai otoritas saintifik yang berarti sekarang ya, otoritas saintifik di Indonesia sampai istilahnya menelaah publikasi yang baru keluar dan ngecek apakah
ada penelitian asing atau tidak, kok saya meskipun saya ini agak so tau, tapi kok rasanya belum ke sana ya gitu, belum sampai sana sih. Dulu itu saya ingat waktu pertama kali, maksudnya nggak lama setelah ada peraturan foreign research itu kan UGM juga pernah bikin pertemuan yang mengundang orang Kemenristek atau orang mana gitu ya yang kasih. Nah, terus saya tuh ingat di presentasinya dia nunjukin artikel-artikel yang apa ada peneliti-peneliti asingnya tapi tidak terdaftar gitu. Oke. Cuman ya ada yang peneliti pertamanya orang asing gitu, tapi di dalamnya peneliti kedua, ketiga dia itu orang Indonesia gitu kan. Dan itu kan sebenarnya sering terjadi kan. Jadi saya akan dipermasalahkan nggak yang seperti itu? Saya mungkin emang belum tahu ya, belum betul. ada kebijakan tertulis hitam putihnya. Iya, dan mengingat apa namanya? Ya kalau secara good practice-nya kan tentunya kita ingin mengikuti semua peraturan yang berlaku kan ya. Jadi di sini juga saya sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan informasi juga bahwa ternyata untuk penelitian-penelitian ini yang dibutuhkan apa, ternyata kalau yang ke masyarakat butuh ini, yang ada keterlibatan asingnya butuh ini. Ya harapannya sih semua apa namanya kewajiban tersebut bisa segera terfasilitasi sistemnya kan, karena kalau bisa dibilang kan kondisi kita di kondisi yang sangat tidak menguntungkan peneliti kan. Kita ingin taat administrasi tapi di satu sisi ya kita belum bisa melakukan hal-hal tersebut gitu, kayak diwajibkan ada FRP tapi kita belum bisa mengurus FRP seperti itu. Jadi memang ini kondisi yang tidak nyaman sih untuk peneliti di masa moratorium ini. Iya benar. Berarti kalau dulu Mbak Sasi punya pengalaman mereka menelaah, berarti ada kemungkinan juga ya BRIN juga akan melakukan hal itu ya. Iya, cuma waktu itu saya lupa siapa yang presentasi ya, tapi saya ingat itu acara yang bikin UGM sih waktu itu. Karena yang saya tahu juga beberapa staf dari Kemendikbud yang di bidang perizinan ini juga jadinya pindah kan ke BRIN kan. Seperti itu. Jadi kalau sekarang kira-kira karena FRP-nya belum bisa diuruskan, ethical clearance juga belum bisa kan? Kalau sosial itu maksudnya penelitian sosial non kesehatan atau termasuk public health kan juga bisa masuk sosial ya? Kalau di website Komisi Etik BRIN itu mereka sudah membagi-bagi Mbak komisi etiknya, dan kesehatan tuh ada sendiri. Jadi saya menganggap sosial itu ya betul-betul sosial gitu, tidak ada campur kesehatannya. Ada juga selain itu tentang nuklir sama apa ya, saya cek lagi. Jadi saya belum bisa ya, maksudnya itu yang sosial tadi saya pikir kalau penelitiannya public health bisa masuk kelompok sosial, bukan ya, harusnya nanti masuknya ke kesehatan gitu ya. Betul. Nah, jadi ini nih, sekarang sosial humaniora, hewan coba, nuklir, kimia, dan kesehatan. Oke, yang kesehatan belum bisa ya? Kesehatan, nah belum tersedia. Oke. Gitu. Berarti ya masih cukup kirim email aja dulu ya, yang itu. Iya. Jadi baru yang ini dan ini saja yang sudah bisa diajukan. Mungkin Ibu dan Bapak yang lain ada yang ingin berikan masukan apa yang bisa kita siapkan lagi gitu ya di masa moratorium ini, atau apalah mungkin upaya-upaya yang bisa diperjuangkan.
ada biaya nggak, Mas Arka? Kalau Biaya administrasi. BRIN dan Kemendagri setahu saya tidak ada, Mbak. Oke. Kalau pelatihan gitu, kita mau mengadakan pelatihan training gitu dengan pengajar luar itu kan nggak termasuk penelitian ya? Mestinya tidak, Mbak. Jadi visanya kan bukan Ya, visa. visanya Meskipun bukan mereka visa peneliti, peneliti. tapi kan bukan dalam rangka penelitian gitu kan? Betul. Lagi-lagi tadi penelitian itu yang digunakan definisinya yang di undang-undang kan. Mereka gunakannya itu. Cuman itu agak tricky juga sih, misalnya gini, intervensi penelitiannya pelatihan. Oh gitu ya. Iya kan? Nah, terus kita mengundang pembicara atau narasumber asing untuk kegiatan itu. Tetapi dia murni untuk memberikan pelatihan. Cuman pelatihan itu bagian dari penelitian. Mungkin tricky nggak ya itu? Atau bisa dianggap sebagai narasumber aja? Ya, sebetulnya saya tidak bisa berkomentar banyak sih, tapi rasanya sih kalau dikemas sebagai pelatihan sih mestinya bukan menjadi ini ya, kewajiban untuk mendapatkan entah itu clearance etik atau visa peneliti ya rasanya. Iya sih, tapi mungkin juga perlu hati-hati ya. Iya, perlu hati-hati ya. Kalau ya betul-betul pelatihan adalah betul-betul metode gitu ya, bukan bukan sekadar capacity building gitu ya, tapi betul-betul ini adalah sesuatu yang ingin diteliti, tapi mungkin yang ini diberikan pelatihan, yang satu enggak gitu ya, Mbak ya. Mungkin nanti kalau ada yang punya infonya mungkin bisa sharing ya, karena agak khawatir juga kalau misalnya dianggap jadi bagian dari penelitian dan mereka datang tanpa izin gitu kan, terus dipermasalahkan gitu ya, nggak enak juga. Oke, bagaimana? Gimana nih Mas Habibie? Oh iya, sambil mungkin menunggu diskusi dari peserta yang lain, saya bacakan dulu sedikit hasil pemaparan dari Mas Arka untuk siang hari ini. Yang pertama adalah apabila penelitian menggunakan dana asing, maka membutuhkan clearance etik. Dan apabila menggunakan atau mendatangkan peneliti asing dan juga menggunakan dana asing memerlukan clearance etik dan juga FRP. Kemudian terkait dana yang sudah masuk ke kas UGM seperti itu ya, masih belum ada informasi yang spesifik apakah memerlukan izin atau itu dianggap sebagai dana pemerintah seperti itu. Kemudian terkait izin pelaksanaan penelitian, untuk melaksanakan penelitian tersebut di wilayah tetap perlu dilakukan atau diperoleh izin dari Kemendagri apabila skalanya nasional dan juga kantor daerah sesuai dengan cakupan wilayah penelitian. Kemudian penelitian public health tidak termasuk dalam penelitian sosial dan juga tidak ada biaya pengajuan FRP dan juga isi dari BRIN. Kemudian untuk definisi penelitian sendiri akan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Seperti itu, Mas Arka. Terima kasih Mas Habibie sudah
mengintisarikan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin didiskusikan lagi terkait mungkin pengalamannya dalam mengajukan izin etik dan juga FRP baru-baru ini atau beberapa saat yang lalu mungkin telah ada amandemen dari yang sejak Bapak Ibu lakukan seperti itu, kami persilahkan. Apabila tidak ada, mungkin pertemuan pada siang hari ini, diskusi pada siang hari ini dapat kita akhiri. Kemudian terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu pada webinar pada Brown Bag hari ini terkait diskusi pengajuan Foreign Research Permit dan Clearance Ethic BRIN. Kemudian sampai jumpa pada Brown Bag yang akan kami laksanakan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, dan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Terima kasih semuanya. Mas Arka, makasih. Terima kasih.